Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Siti Rosida. Pada video kali ini kita akan membahas ayo mencoba halaman 157 materi tentang menghitung volume gabungan bangun ruang matematika kelas 6 SD. Jika video Ibu ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa terus dukung channel Siti Rosida dengan cara di-like, komen, di-share, dan di-subscribe ya. Terima kasih. Ayo mencoba kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Nomor 1, tentukan volume gambar berikut. Nah, di sini ada 3 gambar, yaitu masing-masing gambar merupakan gabungan dari bangun ruang, ya, dari bangun ruang sisi lengkung. Ada yang sisi datar juga ada. Nah, sekarang kita kerjakan dulu nomor 1A. Di sini ada bangun, ya, yang terdiri dari kerucut, tabung, dan setengah bola. Kalau ditanyakan volume, berarti kita cari masing-masing volume dari ketiga bangun ini, kemudian kita jumlahkan. Oke. Berarti yang pertama kita cari dulu volume kerucut, ya. Volume kerucut. Nah, rumus dari volume kerucut adalah 1/3 dikali Pi kali R kuadrat dikali tinggi. Nah, kita lihat dari kerucut ini, dari sini yang diketahui hanyalah sisi garis pelukisnya saja. Yang diketahui adalah garis pelukis, dan di sini karena yang tengah ini tabung, alas tabung sama dengan alas kerucut. Berarti di sini jari-jari dari kerucutnya, nah kalau kita ambil, nah ini kan sama. Kemudian yang perlu dicari adalah tinggi dari tabung. T-nya belum diketahui. Nah, T bisa diketahui atau bisa dicari karena di sini adalah segitiga siku-siku. Nah, antara garis pelukis, tinggi tabung, dan jari-jari. Di sini jari-jarinya adalah 5 karena setengahnya dari 10, diameternya ada 10 ya. Nah, bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Berarti langkah pertama kita cari dulu tinggi dari kerucut, ya. T sama dengan akar. Nah, ini yang ada di sisi hipotenusa, berarti 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan akar 169 dikurang 25. Hasilnya adalah akar 144. Akar 144 itu sama dengan 12. Jadi tinggi kerucut ada 12 cm. Ini tinggi, ya. Nah, kalau tinggi sudah diketahui seperti ini, kita bisa mencari volume dari kerucut. Nah, kita lanjutkan. 1/3 dikali pi-nya kita bisa gunakan 3,14 ataupun menggunakan 22/7, ya. Kita gunakan saja di sini 3,14, kemudian dikali jari-jarinya 5 kuadrat dikali tingginya 12. Kita cek dulu 1/3, pi-nya 3,14, jari-jarinya 5 kuadrat, ya. R kuadrat 5 kuadrat, tingginya 12. Oke, sekarang kita hitung. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Nah, sekarang tinggal dihitung 3,14 dikali 5 pangkat 2 itu 25, kemudian dikali 4. 25 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 314, satuannya cm3. Nah, selanjutnya kita mencari volume tabung. Nah, volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat dikali T. Kita lihat tabung. Di sini tabungnya jari-jarinya 5, tingginya 12. Berarti sudah diketahui
Langsung saja tinggal dimasukkan. 3,14 dikali jari-jarinya 5. Karena di sini R kuadrat berarti 5 kuadrat dikalikan tingginya 12. Sama dengan 3,14 dikali 25 dikali 12. Hasilnya 942 cm kubik. Nah, sekarang yang ketiga kita cari volume setengah bola ya. Volume setengah bola berarti setengah dikali volume bola. Volume bola rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Pi sudah ada, R sudah ada. Nah, berarti tinggal masukkan sepertiga seperdua atau setengah. Karena ini dikali kurungnya boleh dibuka ya. Dikali 4/3 dikali di sini 3,14 dikali jari-jarinya adalah 5/3 sama dengan 2/2 1, 4/2 2 ya. Tinggal dikalikan 2 kali 3,14 dikalikan 5/3. Hasilnya 785 dibagi 3 ya. Sama dengan 261,67. Satuannya cm kubik. Nah, jika ketiga bangun ruang ini sudah diketahui, karena yang ditanyakan adalah volumenya, berarti tinggal kita menambahkan atau menjumlahkan ketiga volume gabungan dari bangun ruang ini ya. Berarti volume benda, tulis volume B ya, volume benda, maksudnya volume benda ini yang dimaksud ya, sama dengan volume K itu kerucut ya, volume kerucut ditambah volume tabung ditambah volume setengah bola ya. Hasilnya sama dengan 314 cm kubik ditambah 942 cm kubik ditambah 261,67 satuannya cm kubik sama dengan tinggal kita jumlahkan 942 ditambah 261,67 hasilnya adalah 1517,67 satuannya cm kubik. Nomor 1B, di sini ada bangun gabungan dari 3 bangun yaitu kubus dan kemudian 25 segi 4. Di sini kubus rusuknya adalah 12 ya. Kemudian karena di sini tadi rusuknya samping ini 12, berarti di sini alas dari limasnya juga 12. Nah, kemudian di sini diketahui tinggi dari segitiga sisi tegak limas adalah 10. Kemudian yang belum diketahui adalah tinggi dari limasnya. Nah, tinggi dari limasnya bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras, yaitu karena di sini tadi 12, ini kan kubus ya, sama 12 berarti setengahnya ini, nah garis ini adalah 6 ya, di sini adalah 6 cm. Kemudian di sini 10, berarti tingginya di sini bisa kita cari,
Berarti T sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar 100 dikurang 36 sama dengan akar 64. Maka tingginya ketemu 8 cm. Nah, tinggi limas sudah ketemu. Kemudian kalau di bawah sini karena tidak terdapat ukurannya tinggi sisinya, berarti anggaplah di sini limasnya sama, ya. Nah, berarti volume dari bangun ini adalah volume, kita cari volume kubus. Volume kubus sama dengan S pangkat 3. Ya, berarti 12 pangkat 3. Nah, rusuknya 12 ya, berarti 12 pangkat 3 adalah 12 dikali 12 dikali 12. Hasilnya 1728. Satuannya cm kubik. Nah, kemudian kita cari sisi dari kita cari volume dari limas. Di sini limasnya ada 2. Berarti volume limas sama dengan, kita cari satu saja dulu ya. Volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali luas alasnya. Alasnya ini tergabung dengan kubus, berarti di sini ukurannya 12, di sini 12. Berarti luas alasnya adalah persegi, yaitu sisi kali sisi, dikali tingginya tadi sudah kita cari, yaitu 8 cm. Nah, kita masukkan dulu nilainya ya. Kita masukkan dulu nilainya. 1/3 dikali 12 dikali 12 dikali 8 sama dengan, kita hitung, ini tanda kurungnya dibuka juga tidak apa-apa, berarti kita ulang lagi. 1/3 dikali 12 dikali 12 kali 8. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Berarti tinggal sisanya 4 kali 12 kali 8. 4 kali 12 dikali 8. Hasilnya sama dengan 384. Satuannya cm kubik. Nah, yang ditanyakan tadi adalah volume gambar berikut ya. Karena gambarnya ini kubus digabungan dengan 2 limas ya. 2 limasnya sama ukurannya. Berarti di sini volume bangun sama dengan volume kubus ditambah 2 kali volume limas. Nah, sama dengan 1728 cm kubik ditambah 2 kali 384 cm kubik. Sama dengan, kita hitung dulu, 1728 cm kubik, tulis ulang, kemudian 2 dikali 384 yaitu 768 cm kubik. Tinggal kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Maka hasilnya diperoleh 2496 cm kubik. Nomor 1C, di sini ada bangun. Kalau kita lihat, ini tadi saya beri garis bantu. Nah, di sini adalah gabungan dari bangun, yaitu balok dengan lebarnya 10, kemudian panjangnya 20, tingginya 8. Ya, itu baloknya. Kemudian digabungkan dengan yang atas ini adalah bangun setengah dari tabung ya. Tabung kalau di sini kita 10, berarti di sini diameter tabungnya adalah 10. Maka jari-jarinya nanti adalah 5 ya. Tinggi tabung sama dengan panjang balok.
Karena yang ditanyakan adalah volume, berarti ditambahkan volume balok ditambah volume setengah tabung. Nah, sekarang kita cari dulu volume balok ya. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 20 cm, kemudian lebarnya 10 cm dikali tingginya 8 cm. Sama dengan sekarang 2 dikali 8 berarti 16, tambah 0-nya 2. Nah, berarti satuannya centimeter kubik. Ini adalah volume balok. Kemudian kita cari volume setengah tabung ya. V tabung, saya tulis T aja ya. Oke, saya tulis volume tabung langsung ya. Volume tabung itu sama dengan, karena di sini tadi hanya setengah, berarti saya tulis langsung ya, setengah dari volume tabung. Nah, berarti di sini volume tabung itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, sama dengan setengah dikali luas alas tabung berbentuk lingkaran, berarti pi r kuadrat dikali T sama dengan setengah dikali, kita gunakan pi-nya, kita gunakan 3,14 dikali jari-jarinya tadi setengah dari 10 berarti 5 kuadrat dikali tingginya 8, ini tingginya, sama dengan, maaf kalau ini tadi tinggi dari baloknya ya, berarti kalau tinggi tabung tuh yang ini, berarti tinggi tabung adalah 20 sama dengan panjang dari balok ya, 20 ya. Nah, sekarang kita hitung dulu, kita sederhanakan, 2 bagi 2 1, 20 dibagi 2 10. Nah, berarti tinggal 3,14 dikali 5 pangkat 2 berarti 25, kemudian dikali 10 ya. Karena 3,14 kali 10 berarti tinggal 31,4 dikali 25. Hasilnya 785, satuannya cm kubik. Nah, berarti sekarang volume bangun ini adalah ditambahkan volume bangun tersebut sama dengan volume balok ditambah volume tabung atau volume setengah tabung ya. Ini nanti setengah ya, sudah saya cari setengahnya. Berarti 1600 cm kubik ditambah 785 cm kubik. Nah, kita tambahkan dulu. Hasilnya 2385 cm kubik. Nomor 2, adik Beni sedang bermain dengan temannya. Keduanya sedang membuat miniatur rumah dari bangun kubus dan prisma segitiga. Jadi maksudnya di sini adalah rumahnya yang bagian bawah ini terbuat berbentuk kubus. Kemudian yang atasnya, tutup atasnya ini berbentuk prisma segitiga ya. Kemudian permainan tersebut menggunakan balok. Berarti sebenarnya bukan balok ya, tapi di sini adalah kubus. Permainan tersebut menggunakan kubus seperti gambar 35.1. Nah, gambar ini ketika diukur ya, sisi persegi hanya 5 cm dan tinggi prismanya 6 cm. Sisi persegi berarti ini 5 cm, kemudian di sini juga 5 cm. Dan tinggi prisma, nah prisma itu kan bagian atasnya ini, bagian atas rumah itu berbentuk prisma segitiga. Di sini segitiganya ukurannya adalah alasnya 6 cm, tinggi segitiga 4, kemudian tinggi prisma berarti panjangnya prisma ini sebagai tinggi prisma itu 6 cm. Berapa volume
berapa sentimeter kubik volume ketiga miniatur tersebut. Miniatur ini ketiganya ukurannya sama, berarti kita cari satunya kemudian dikalikan 3 ya. Nah, yang pertama kita cari dulu volume kubus. Nah, volume kubus sama dengan S pangkat 3 atau sisi kali rusuk ya, kali rusuk. Rusuknya 5. 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25. 25 dikali 5 125, satuannya centimeter kubik. Ini volume kubus. Kemudian kita cari volume prismanya. Nah, volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti volumenya, luasnya berarti setengah dikali alas kali tinggi. Tapi ini tinggi segitiga, kemudian dikali lagi yang ini adalah tinggi prisma ya. Sama dengan setengah kali alasnya, alas dari segitiga berarti ini 6 cm, tinggi segitiganya 4, kemudian tinggi prisma ini ke belakang ini ya. Ini tinggi prisma 6 cm. Nah, sekarang kita hitung setengah 2 dibagi 21, kemudian 6 bagi 2 3 ya. 2 bagi 21, 6 bagi 2 3. Kemudian tinggal dihitung 3 dikali 4 dikali 6. Hasilnya 72 cm kubik. Nah, volume untuk satu bangunnya ini, berarti volume kubus ditambah volume prisma ya. Karena di sini ada 3 yang ditanyakan, berarti volume miniatur, volume ketiga miniatur sama dengan 3 dikali volume kubus ditambah volume prisma ya, sama dengan 3 dikali volume kubusnya ditambah volume miniatur. Volume kubus 125 ditambah volume prismanya 72. Nah, hasilnya kita hitung dulu ya. 125 ditambah dulu dengan 72. 125 ditambah 72. Hasilnya adalah 197. Baru kita kalikan 3 kali 3 sama dengan 591, satuannya centimeter kubik. Nomor 3, perhatikan bentuk mainan kue tar berikut. Diameter paling atas pada mainan tersebut adalah 14 cm. Tiap diameter di bawah selisihnya 7 cm. Berapakah centimeter kubik volume mainan tersebut? Nah, berarti diameter kue mainan yang paling atas, berarti diameternya ini, yang pertama ini adalah 14 cm. Berarti kalau diameternya 14, berarti di sini jari ini diameter ya. Berarti jari-jarinya R-nya sama dengan 7 cm. Kemudian untuk diameter yang kedua ini, karena tadi selisihnya diameter yang atas dengan yang bawah selisihnya 7, berarti 14 ditambah 7. Nah, 14 ditambah 7 21. Ini diameternya. Kalau begitu jari-jarinya sama dengan setengahnya 10,5 cm. Nah, untuk yang ketiga, kue tar yang ketiga yang paling bawah, berarti 21 ditambah 7. Diameternya sama dengan 28 cm. Jari-jarinya setengahnya, berarti 14 cm. Nah, untuk mencari volumenya, oh ya, sebentar.
tingginya di sini diketahui tingginya dari ketiganya ini adalah 45, tapi tidak diketahui masing-masing tinggi dari masing-masing kue ini ya. Nah, anggap saja berarti di sini tingginya karena ini kelihatannya sama, berarti di sini tingginya 15, di sini 15, di sini 15 ya. Untuk mencari volumenya berarti kita tinggal menambahkan volume kue tar yang atas yang paling kecil ditambahkan yang kedua, kemudian ditambahkan lagi yang ketiga. Berarti kita cari dulu. Ini bentuknya tabung ya. Berarti volume tabung yang pertama ya. Volume tabung yang pertama sama dengan luas alas kali tinggi. Volume tabung ya. Alasnya berbentuk berbentuk lingkaran, berarti pi r kuadrat dikali t. Nah, karena jari-jarinya tabung yang pertama ini 7, berarti pi-nya kita gunakan 22/7 dikali jari-jarinya 7, karena kuadrat berarti kali 7 lagi, kemudian dikali t tingginya 15. Sama dengan 7/7 1, 7/7 1, berarti tinggal 22 kita kalikan 7 kemudian kali 15, hasilnya 2310 cm kubik. Lanjut, volume tabung yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini jari-jarinya adalah 10,5, berarti luas alas kali tinggi, luas alas pi r kuadrat dikali tinggi. Lalu kita masukkan ya, karena jari-jarinya 10,5 berarti kita pi-nya gunakan 3,14, kemudian dikali 10,5 dikuadratkan, kita kuadratkan saja dulu nanti, kemudian dikali tingginya sama 15, sama dengan 3,14 dikali 10,5 kita kuadratkan dulu, hasilnya adalah 110,25 kemudian dikali 15. Nah, berarti 3,14 dikali 110,5 dikali 15 kali 3,14, kemudian kita kali 15, hasilnya adalah 5192,78. Nah, lanjut, volume tabung yang ketiga. Nah, volume tabung yang ketiga di sini ukuran jari-jarinya adalah 14 ya, berarti atau kita langsung luas alas kali tinggi berarti sama dengan luas alasnya pi r kuadrat dikali tinggi, pi-nya kita gunakan 22/7, kemudian dikali jari-jarinya 14 dikali 14 kali tingginya 15, sama dengan 7/7 1, 14/7 2, berarti tinggal 22 dikali 2 kali 2 ini ya, kemudian dikali 14 dikali 15, hasilnya adalah 9240, satuannya cm kubik. Oh ya, yang tadi ini satuannya juga cm kubik. Nah, karena ditanyakan volumenya, volume kue tersebut, volume mainan tersebut ya, berarti volume sama dengan ketiganya ditambahkan ya, berarti 2310 ditambah 5192,78 ditambah 9240, kita tambahkan 5192,78 ditambah 2310,
Hasilnya adalah 16.742,78 cm kubik.